Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofyan Hadi, saya salah satu staf pelatih di Persija Development. Oke, saya cerita mungkin agak sedikit panjang ya. Mulai dari awalnya, saya itu awal karir saya masuk di Persija adalah dari Persija Junior. Waktu itu ada salah satu pelatih, Coach Iwan, yang saya dibawa sama dia untuk masuk di Persija Junior. Waktu itu tahun 97, 98 untuk Liga Remaja Piala Suratin waktu itu. Coach Iwan bawa saya untuk bergabung di Persija Junior. Terus saya main di situ, habis itu saya main di Prapon DKI untuk ke PON 2 tahun 2000 di Surabaya. Habis selesai Prapon, barulah saya masuk ke Persija Senior tahun 99-2000, waktu itu Liga 6, waktu pelatihnya masih Ipan Kolep. Oke, waktu itu saya masuk ke Persija sebagai salah satu pemain muda. Waktu itu ada Wasiatul Akmal, ada Haris Saputra, ada juga dan Robi Mariandi kalau tidak salah. Kami datang sebagai pemain muda yang waktu itu untuk mengisi slot pemain magang ya, waktu itu istilahnya ya. Pemain magang ya untuk slot pemain muda. Waktu pertama kali Liga 6 waktu pelatih masih Ipan Kolep, saya belum dapat menit bermain. Baru di Liga 7 tahun 2000-2001 saya main 2 pertandingan awal. Pertandingan pembuka lawan Persija Tim waktu itu, dan pertandingan kedua lawan Persikabo. Jujur aja, karena waktu itu saya pemain muda, waktu dipilih untuk jadi starting, jujur aja agak sedikit nervous. Cuma waktu itu senior-senior juga banyak membantu untuk saya bisa beradaptasi di pertandingan. Waktu itu ada Antonio Claudio, ada Nur Alim, ada banyak yang lain lah yang memberi motivasi saya untuk bisa tampil baik waktu itu. Lawan Persija Tim di pertandingan pembuka, hasilnya kita 0-0 draw. Waktu itu kita main sebagai tim tamu. Berikutnya kita lawan Persikabo, kalau tidak salah kita kalah 2-1 kalau tidak salah. Saya lupa skor pastinya, yang jelas waktu itu kita kalah memang pertandingan kedua. Jujur aja saya cukup senang dan cukup termotivasi untuk tampil baik di pertandingan berikutnya, walaupun di pertandingan berikutnya kita kalah ya. Tapi saya cukup senang dengan debut saya waktu itu. Kita dapat 1 poin di pertandingan away. Habis itu kita away lagi, kita kalah, artinya 2 pertandingan away kita dapat 1 poin. Saya cukup senang waktu itu. Beng Jen kalau boleh dibilang dia sebagai teman, sebagai kakak waktu itu, karena usia saya adalah masih sangat muda dibanding saya dibanding pengalaman dibanding dia, walaupun usia mungkin tidak jauh berbeda, tapi pengalaman mungkin jauh berbeda dengan dia. Dia adalah udah seperti kakak, dan juga saya juga banyak belajar dari dia, bagaimana berkomunikasi dengan pemain belakang, bagaimana mengorganize pemain belakang. Saya banyak belajar dari dia. Dia kalau menurut saya waktu itu adalah memang sosok yang sangat hebat di bawah Mister Persija. Yang jelas momen-momen yang tidak terlupakan, hampir semua momen banyak yang memang yang tidak terlupakan dengan Beng Jen. Karena kemana-mana saya selalu sama-sama dia, memang satu kamar dengan Beng Jen gitu. Jadi banyak hal yang dia banyak cerita. Dia memang orangnya sangat disiplin, sangat profesional ya. Kalau saya bilang dia ini memang pantas jadi panutan lah. Saya juga melihat dia sangat kagum. Artinya bagaimana dia bermain, bagaimana dia disiplin, itulah seorang profesional kalau menurut saya. Dulu sebelum ada Beng Jen,
Saya juga waktu itu kan di Liga 6 kipernya itu ada M. Halim sama Tata Saptaji. Saya juga banyak belajar dari kedua kiper itu. Setelah keluar dari Persija, waktu itu saya ke Persita. Ada di Persita sempat 2-3 tahun ya. Dari Persita saya pergi ke Persija tim Solo FC. Habis dari Persita balik lagi ke Persita. Dari Persita ke Persibombola Angmongondo. Persibombola Angmongondo ke Mitra Kukar. Main di divisi 1 setengah musim waktu itu. Habis itu saya kembali ke Tangerang untuk main ke tim tetangganya Persita, Persikota Tangerang. Di situ saya bermain sekitar 3 musim bersama Persikota. Habis itu saya pergi ke, dulu ada 2 kompetisi ya. Ada 2 kompetisi, ada yang namanya Arema IPL. Saya juga sempat main di Arema IPL sebentar, tapi habis itu saya ke Persebaya divisi utama. Waktu Persebaya masih main di divisi utama. Habis itu saya pensiun. Berarti emang Persija ini jadi cikal bakal abang sebagai pemain ya, maksudnya klub pijakan awal ya. Betul. Kalau boleh dibilang Persija adalah salah satu tim yang membesarkan saya. Karena saya mulai terjun ke karir profesional di Persija. Waktu itu saya dapat undangan dari Pak Peri Paulus. Waktu itu ada undangan untuk fit and proper test di lapangan Banteng, kalau tidak saya salah, di kantor Persija, yayasan Persija Foundation ya. Waktu itu kita ada fit and proper test di situ. Ditanya beberapa hal mengenai Persija, segala macam lah. Persija juara tahun berapa, ini segala macam. Waktu itu Pak Peri Paulus yang mengajak saya. Ya tentunya saya sangat senang ya kembali bergabung di Persija, berada di Persija Development. Saya sangat senang sekarang berada di lingkungan yang juga baik. Saya juga banyak belajar untuk mengembangkan diri untuk menjadi seorang pelatih yang mungkin lebih baik lagi. Ini kita berbicara Persija khususnya ya, Elite Pro Persija khususnya ya, akademi ya. Dari tahun pertama sampai saat ini Persija sudah sangat jauh berkembang. Ya, kalau dulu kita mungkin latihannya masih yang terpisah-pisah, sekarang udah disentralisasi, ada di sini. Juga sudah satu garis, artinya kita berlatih ini sangat baik. Di sini juga tidak hanya mengembangkan pemain, tetapi juga mengembangkan kita sebagai pelatih. Ini udah sangat jauh berkembang dari pertama kali Elite Pro Persija terbentuk. Momen-momen yang saya dapatkan banyak ya. Kita tidak berbicara raihan trofi ya. Kita tidak berbicara raihan trofi, tapi momen-momennya yang sangat menyenangkan, sangat membanggakan saya adalah kita terpilih menjadi Best Academy waktu itu di kompetisi Elite Pro Academy. Dan juga momen yang sangat menyenangkan bagi saya melihat beberapa pemain dari tim Persija Elite Pro Academy yang sekarang sudah bisa naik ke tim senior. Memang sudah seharusnya ya, artinya setiap pemain yang datang ke sini harus punya mimpi untuk bermain di tim utama Persija. Sudah pasti itu. Yang jelas dengan metode latihan saat ini, saya yakin akan lebih banyak pemain yang bisa menembus ke tim utama Persija. Yang jelas sudah pasti ya, harus punya attitude yang baik, harus punya disiplin yang baik, dan harus selalu ingin jadi pemenang. Pemenang dalam semua hal, baik itu disiplin, manajemen waktu, ya berkompetisi, semua hal. Pemain harus punya keinginan untuk selalu menjadi seorang pemenang. Itu kalau menurut saya.
Harapannya untuk Elite Pro Akademi Persija ke depan dan Persija Development. Yang jelas saat ini saya sangat berharap ada kompetisi yang bergulir yang diputar oleh PSSI tentunya. Terus harapannya untuk Persija Development, semoga ini menjadi cikal bakal. Semoga Persija Development menjadi role model untuk seluruh klub-klub profesional yang ada di Indonesia bagaimana mengembangkan pembinaan di usia dini.